Selamat datang di podcast Super Soccer episode ke-72. Episode kali ini tuh spesial karena kita menyambut datangnya sepak bola kembali di weekend sepak bola ini. Eropa. Sepak bola Eropa khususnya. Kalau sepak bola Indonesia tuh iya, udahlah jangan nggak usah di-mention. Iya, makanya harus dijelasin sepak bola Eropa. Ntar udahlah kita bahas yang pasti-pasti aja gimana. Kita bakal kedatangan nih Premier League dan Bundesliga bakal datang di akhir pekan ini. Sebelumnya gue Doni hari ini ditemani sama Fatur nih. Kita berdua doang nih kita. Evans lagi absen. Iya, absen dia lagi ini cari ruang seat kayaknya. MU bakal finish di urutan berapa? Dia masih memantau pergerakan musim transfer. Dia mungkin mau mendatangkan pemain-pemain lain. Gimana nih Rudi? Apa nih namanya? Premier League musim 2001-2022. Ya, menurut lo bakal gimana nih? Sebenarnya udah 82 hari libur ya Premier League, baru mulai lagi nggak berasa banget nggak sih? Parah, karena ada Euro sih. Ada Euro, ada Olimpiade, banyak lah tontonan-tontonan yang tahu-tahu lah udah mulai lagi. Nggak kayak musim lalu. Ya, jadi Premier League 2021-2022 ini adalah musim ke-30-nya Premier League. Sejak di-establish sebagai Premier League ya. Oh, mulai kan 92. Berarti 30 tahun. 30 tahun. Menurut gua Premier League musim 2021 itu bakal 2021-2022. Iya. Itu bakal 2022 gimana sih? Ya tetap sebagai Premier League, liga terbaik dan terkompetitif di dunia. Setuju sih gue. Menurut gue. Walaupun pokoknya sebelum podcast ini diambil kemarin malam ya terdengar kabar ada pemain transfer yang maha dahsyat, yaitu si Messi udah dikontrak sama PSG tapi kayaknya belum bisa menyaingi Ya, lu boleh lah datengin Messi, mau datengin Ronaldo di liga lu, tapi nggak ada yang bisa ngalahin kompetitif atau keseruan dah paling Premier League. Kalau dari segi liga lah ya, kalau tim oke lah PSG ini nggak boleh dipakai kalau kita main game. Kalau main FIFA, main PS nggak boleh. Di rental tuh udah pasti ada larangan. Udah tersiar kabar itu. Larangan untuk menggunakan PSG. Ya apalagi secara tim-tim juga Premier League nggak kalah jor-joran di bursa transfer. Setuju. Banyak juga bintang-bintang yang bakal kita tunggu kayak Sancho di MU, Grealish di City ya. Belum lagi nanti ada Lukaku Harry Kane mau kemana. Lukaku sih kayaknya kalau yang udah fix. Kalau Kane terakhir sih dia ada updatean katanya dia bakal tetap stay, cuman emang malas latihan aja. Batu sih dia. Kalau jago bebas sih. Belum lagi bintang-bintang yang emang udah ada di situ sebelumnya yang bakal ikut kompetisi juga kayak Salah, Fernandes gitu. Iya, apalagi kalau khusus Liverpool ya. Liverpool kan dua back andalannya udah kembali nih. Iya, si Van Dijk sama Gomez. Lupa coy. Ya kan kalau musim lalu mah Liverpool maksudnya ya bisa dibilang enggak dalam susunan tim terbaik lah ya. Dia agak kebingungan dalam mengisi lini belakang. Cuman sekarang sih harusnya mereka udah jadi Liverpool 2 tahun yang lalu ya. 2 musim yang lalu ya berarti ya. Liverpool 2 musim yang lalu. Tapi menurut gua kalau untuk case-nya Liverpool, menurut gua dia tetap harusnya ya dia datengin satu sosok yang menjadi penyegar gitu loh. Kayak sebenarnya kan macam trio lini depannya kayak Salah, Mane, Firmino menurut gue udah melewatkan masa jayanya. Yes. Udah nggak tahu sih apa ya. Kalau gue sih bilangnya bosen. Iya. Bosen. Harus ada perubahan gitu loh. Ada refresh gitu kayak tambahan siapa misalnya. Mungkin ada Diogo Jota di tengah juga udah ada Thiago Alcantara yang meskipun musim lalu belum terlalu perform ya. Tapi menurut gue harus ada satu sosok lagi di lini tengah atau di lini depan Liverpool supaya bisa berkompetisi, bisa nyaingin City, Chelsea yang punya skuad gila-gilaan. Setuju. Ya lini depan ya terutama kalau Liverpool bisa dibilang ya ini nggak ada yang lain nih. Maksudnya udah 2-3 berapa musim ya dia bertahan dengan si Firmansyah ini ya? 4 musim ya. Dari 2017. Iya paling refreshingnya Diogo Jota kayak gitu-gitu. Cuman tetap sih kayak butuh andalan baru mungkin ya atau kayak strategi baru. Tapi kalau dilihat dari transfer sendiri Liverpool dari pemain keluarnya tuh Wijnaldum, terus ya yang paling terasa sih Wijnaldum sih. Iya. Siapa lagi? Nggak ada transferin kan?
Ada Ibrahima Konate. Nah, itu Ibrahima lumayan. Konate dari RB Leipzig, dia datengin back tengah, mungkin ya itu. Pas banget Robertson juga cedera kan. Nah ya, jadi ya emang butuh tambahan tambah barisan pertahanan lah. Tapi untuk Liverpool menurut gua nggak bakal keluar dari Big Four. Kalau Seluruh lantahnya Liverpool dia nggak bakal keluar dari Big Four. Karena ya dia tetap, maksudnya kalau gue di 5 musim apa ya, pokoknya 5 tahun ke belakang dan 5 tahun ke depan ini masih ibaratnya masa jayanya Liverpool lah. Maksudnya either itu dia juara ataupun dia ya minimal 4 besar sih, benar setuju. Apalagi di ya Liga Champions dia juga lumayan galak kan. Jadi ya ini musimnya masa-masanya Liverpool lah bisa dibilang lah. Kayak gitu. Nah itu dari Liverpool kita kemana ya? Dia pembukaan lawan Norwich ya? Iya benar. Kita sekalian bahas match pembukanya aja ya. Wah lawan Norwich. Seru juga tuh Norwich sebagai tim bolak-balik. Tim bolak-balik. Tim yoyo ya alias. Tim yoyo si Norwich. Musim lalu Liverpool pembukaannya juga lawan tim promosi gak sih? Yang Leeds itu? Iya gak sih? Nah, jadi sekarang Liverpool ternyata lawan tim promosi lagi. Iya emang spesialis lawan tim promosi. Tim promosi itu tipikalnya yang mainnya ngegas dan pengen nunjukin kalau gue tuh layak di liga ini. Yes. Entah emang musim lalu gara-gara emang Leeds dengan pelatihnya yang emang fenomenal. Iya. Atau emang jor-joran emang gara-gara baru masuk Premier League. Nah kita lihat Norwich gimana nih. Nah Norwich ini sendiri dia ya yang kayak kita tahu di awal musim waktu di Premier League musim 1920 berarti ya. Iya. Dia di awal musim ngegas tuh. Bagus kan. Temu Puki langsung kayak semua orang yang main FPL tuh pasang dia tuh striker murah pasti golin. Di akhir musimnya malah cemen malah degradasi. Tapi di musim lalu dia berjuang lagi di Championship dan tiba-tiba dia jadi juara kan ya? Jadi juara di Championship dan naik lagi ke Premier League gitu. Oke. Dan Norwich itu kekuatannya sayangnya beberapa pemain intinya semacam Buendia udah ditarik-tarikin. Dan isunya juga Canwell mau dijual juga. Kalau Cantwell mah udah isu dari 2-3 musim yang lalu ya Cantwell. Padahal ya nggak tahu sih gue karena tim Norwich lah ya. Kalau gue lebih impress sama Buendia daripada Cantwell sejujurnya. Angin segaranya dia baru datengin Sargent ya? Banyak sih sebenarnya yang dia datang. Iya, Josh Sargent dari Werder Bremen benar. Iya. Dan dia ini minjem gelandang Chelsea Billy Gilmour, tapi nggak tahu sih bakal jadi pemain inti atau enggak. Tapi harusnya sih ya maksudnya pemain muda dari tim besar sekelas Chelsea sih harusnya bisa jadi ya tulang punggung lah seenggaknya walaupun umurnya yang masih terhitung belia. Nah si Liverpool ini ternyata dia di 5 pertandingan pembuka di 5 musim terakhir dia nggak pernah kalah nih dengan hasil 4 kali menang dan 1 kali seri. Ya kalau pembuka ini gue jelas tetap prefer ke Liverpool. Iya. Setuju. Cuman bukan jadi Norwich-nya dibantai sih. Iya. Pasti kayak tetap ada perlawanan lah. Maksudnya banyak pemain-pemain. Ya semacam welcome to Premier League-nya pasti dari Liverpool. Ya mungkin ada kejutan-kejutan lucu ya. Kayak, aduh. Ya nggak sabar lah untuk ditontonnya nih si Norwich Liverpool. Nah terus. Apalagi ya laga gede ada ya. Laga gede nanti belakangan aja kita bahas ya. Kita bahas dari awal dulu. Yang jadi pertandingan pertama gimana? Ini ada Brentford ngelawan Arsenal. Nah ini seru juga nih Brentford lawan Arsenal. Karena si Brentford sebagai newbie di Premier League bakal melawan abang-abangan Premier League. Terakhir kali Brentford naik di kasta teratas Liga Inggris adalah 74 tahun lalu. Baru naik lagi saat ini dan disambut oleh Arsenal yang tidak pernah degradasi sepanjang sejarah di sepak bola Inggris. Bener-bener ibaratnya langsung sungkem sama abang-abangan Premier League nih. Ketemu alumni langsung baru ini lu maba langsung ditemuin sama alumni. Bukan kakak kelas lagi ya? Bukan diinin cutting lagi langsung alumni. Gila, Brentford ini dia lolosnya jalur ini ya. Jalur playoff ya. Iya. Jalur playoff dia ngalahin Barnsley apa Swansea kalau nggak salah ya.
Swansea benar di final apa namanya tuh? Final playoff-nya. Nah, Brentford ini sendiri dia punya kekuatannya yang gue tahu nih ya. Dia tuh punya striker apa namanya? Ini Ivan Toney. Ivan Toney itu dia jadi salah satu tulang punggung Brentford waktu di Championship. Dia tuh waktu di Championship musim lalu dia mencetak berapa gol ya? 37 gol dan assist. Total 37 gol dan assist sepanjang musim 2020-2021. Ya bisa dibilang salah satu inilah apa andalan dia pokoknya si Ivan Toney ini bakal jadi andalannya Brentford lah untuk mengarungi Premier League musim ini. Tapi gue nggak gimana ya, bukannya meremehkan tim promosi, tapi kayaknya ya Brentford untuk menyamai kualitas-kualitas tim sebelumnya di Premier League menurut gua agak kesusahan dibanding 2 tim promosi lainnya yang emang udah pengalaman. Udah pengalaman walaupun ya naik turun tapi nggak ada yang tahu juga sih gimana bakal mengejutkannya. Dan secara apa ya, ini materi pemain pun yang bukan pernah main di kasta teratas, rata-rata yang emang dari inian bawah. Dari bawah banget lah ya. Iya. Mereka benar-benar baru ngerasain Premier League tuh gara-gara di Brentford tuh. Dan pemain dia di bursa transfer paling baru beli dia ngedatengin ini Christopher Ajer. Iya, itu yang paling yang gue tahu sih dari Celtic. Iya, itu yang tapi dilihat dari harganya sih kayaknya jago. 13, emang salah satu apa ya, youngsternya Norwegia sih. Oh, Norwegia ya? Iya. Norwegia itu berarti seangkatannya Odegaard. Iya, mahalan. Iya betul, mahalan. Takut salah mulu. Nah, si Brentford ini tadi gue mau ngomong apa ya? Oh, Brentford ini mengingatkan gue sama Sheffield United sih. Kayak yang kayaknya 3 musim yang lalu dia sempat kayak dia baru naik banget kan tuh ke Premier League, terus dia pokoknya kayak tampilnya benar-benar mengejutkan lah banyak sampai dia sempat menduduki papan tengah menuju atas klasemen tuh. Gue ingat dia sempat di peringkat 6, 7 gitu kan. Sempat musim 2019-20. Nah, 19-20 ya kalau nggak salah ya. Nah itu tuh, maksudnya tim-tim, ya menurut gue sih Brentford ini mereka tim-tim nothing tulus yang bahkan kekuatannya bahkan nggak terlalu diketahui sama tim-tim di Premier League, khususnya ya apalagi Arsenal kan. Nih gue lihat aja pertemuan terakhir Arsenal sama Brentford tuh 2018 itu juga di Carabao Cup di 2018 itu udah lama banget. Sedangkan sekarang udah 2021 udah. Ya, yang menariknya ada strikernya si Ivan Toney ngasih pernyataan waktu ditanya wartawan target Brentford tuh apa sih? Juara. Ya kalau bisa juara Premier League gitu. Ya nggak salah sih. Nggak salah, cuman kata dia emang kita harus masang target setinggi-tingginya emang. Ya udah wartawannya paling ya udah ya terserah. Sip terserah. Oke deh. Oke. Nggak bisa disangkal juga ya namanya target. Siapa yang bisa nentuin? Benar. Nah, untuk Arsenal sendiri gimana nih, Ru? Arsenal kan dia bisa dibilang beberapa musim terakhir lagi kurang perform. Dan di musim transfer kali ini dia mendatangkan beberapa pemain yang cukup mengagetkan sih. Enggak sih. Ya kalau dari harganya mengagetkan sih, khususnya Ben White. Gue sampai sekarang masih agak bingung kenapa back Brighton harganya 50 juta pounds. Kenapa gitu? Kalau Arsenal, gue mungkin banyak orang nggak yang expect banyak sih ya Arsenal. Terlebih dia mengakhiri musim lalu dengan Becky. Ya udah, gue tahu Arsenal tapi nggak serendah itu juga sampai nggak masuk bahkan Conference League pun yang baru nggak main di kompetisi Eropa manapun. Iya, jadi gue nggak expect banyak dari Arsenal, tapi yang pasti dia yang nggak bakal nggak sampai papan tengah juga sih. Iya. Dia musim lalu tuh di peringkat 8, musim lalunya lagi sama peringkat 8. Terus musim lalunya lagi tuh 5. Ya berarti dia udah 2 musim gak nyicipin kompetisi Eropa ya. Nah itu dia paling ya dia bisa ngarepin FA Cup aja sih sama ya, itu piala andalannya ya.
FA Cup dan mungkin Carabao kali ya. Tapi kalau gue pribadi sih gue sebenarnya malah lebih kekasian sih Arsenal tuh kayak dia tim jago deh, cuman apa ya? Karena gue tipikal orang yang misalnya gue suka sama satu tim, tapi gue nggak bisa benci sama tim lain. Gue jatuhnya kalau lagi culun banget timnya kayak kasian, kayak dulu dia jago deh. Kemana nih orang? Gue pengennya sih, maksudnya Arsenal ya inilah bangkit lagi lah, bisa. Maksudnya nggak gampang kalah sama tim-tim aneh, ataupun kalau lawan tim-tim jago bisa mengasih perlawanan yang apa ya, seru kalau ditonton kayak gitu-gitu sih gue pengen nih, kalau khususnya Arsenal ya, dia apalagi punya sejarah bagus. Ya Arsenal datengin Ben White. Menurut gue lu mau nggak mau sih dengan harga segitu, karena dia nggak punya pilihan lain atau back dengan nama besar yang mau ke Arsenal. Waduh, iya juga sih. Ya pilihan cuma Ben White, karena Ben White bukan back yang buruk di Brighton. Dia salah satu penopang di lini belakang Brighton musim lalu. Di samping si Lewis Dang. Ya. Dia salah satu penopang lini belakang yang lumayan impresif. Dan umurnya juga lagi matang-matangnya kan. Kita nggak bisa ngejudge, sebenarnya nggak bisa ngejudge dengan harga segitu, dan balik lagi dia orang Inggris. Orang Inggris emang suka membesar-besarkan apa ya. Kemarin Ben White itu dipanggil Euro, cuman emang last minute dia. Ya akhirnya juga nggak pernah turun sama sekali kan. Ya. Dan dia kedatangan Albert Sambi itu di lini tengah dari Anderlecht. Dia adalah youngsternya Belgia. Salah satu masa depannya Belgia itu. Ngeri sih. Belgia emang nggak bisa dipungkiri Arsenal untuk nyari produk-produk muda itu. Produk muda, yoi setuju. Emang spesialis dia. Spesialis. Tapi untuk mengelolanya kurang. Nah itu dia benar. Pas sudah jago dicomot sama klub gede. Tapi emang kayak dijual konsepnya sih, bukan dicomot. Beli. Kayak gitu. Oh gue baru lihat lagi nih Ru, di klasemen musim lalu ternyata si Brighton itu walaupun dia peringkat 16, dia kebobolannya paling sedikit di 10 dari peringkat 11 sampai 20 dia tuh kebobolannya paling sedikit loh. Dia cuma kebobolan 46 sama kayak Aston Villa di peringkat 11. Bahkan lebih banyak kebobolannya Leeds United ya kan. Leeds United kita tahu ya kayak mainnya terbuka. Serandal-serundul, golin yang menang 6-5, menang 6-4. Ya paling kekuatan Arsenal nanti masih di Aubameyang, Lacazette sih. Tengahnya masih di menggunakan produk-produk muda kayak Saka sama Smith Rowe. Emil Smith Rowe yang baru mengemban nomor 10. Yoi, baru mengemban nomor 10. Dan pasti bakal jadi motivasi juga sih. Joe Willock balik ke Arsenal setelah ternyata emang jago di Newcastle musim lalu. Ya, benar. Agak disayangkan tuh sebenarnya musim lalu malah dipinjemin. Iya ya. Padahal mungkin bisa ngebantu si Arsenal di musim lalu, tapi ya mungkin itu strateginya Arsenal untuk misalnya fight back di musim ini. Arsenal adalah nggak usah. Kenapa tuh? Gak usah diharapkan, maksud gua ya udah emang kalau dia bagus, wah ya udah, kalau dia jelek, udah. Bener sih. Nah, oke, dari Arsenal kita ke ini tim sekotanya nih. Ada Chelsea yang bakal melawan Crystal Palace. Nih yang kita lihat secara statistik Chelsea lebih banyak menang sih. Dari 24 pertandingan Chelsea menang 18 sih, jelas sih. Palace tuh kotanya juga. Iya. Iya, Crystal Palace tuh London juga, baru inget gue. Sangat. Nah, dari 7 pertandingan terakhir juga Chelsea selalu menang. Wah, gila. Ini kayak secara statistikal terlalu mendominasi si Chelsea. Cuman mungkin kita lihat dari ininya kali ya. Jangan dari transfer. Crystal Palace tuh yang unik ini pelatih barunya ya. Patrick Vieira tuh menarik sih untuk dibahas tuh. Ini debut si Vieira ngelatih kan ya? Enggak, dia sebelumnya ngelatih 2 tahun di MLS dan terakhir dia pecatan OG Sinis. Oh ya, OG Sinis. Dan Patrick Vieira itu adalah satu pelatih yang gue prediksi bakal paling cepet di
paling duluan dipecat di Premier League musim ini. Menarik sih. Crystal Palace bukan tim bagus yang bukan apa ya? Maksudnya yang ekspektasinya nggak tinggi-tinggi banget, tapi untuk ngegantiin sosok Roy Hodgson yang lumayan konsisten di Premier League, yang bikin Palace konsisten di Premier League. Walaupun nggak degradasi, walaupun di bawah terus, cuman nggak degradasi, tetap bertahan. Ya. Agak sulit karena peninggalan Roy Hodgson. Ya materi pemainnya itu aja. Yes. Dan banyak pemain-pemain yang kontraknya udah expired, tapi gue nggak tahu nih udah diperpanjang apa belum. Kayak ada Patrick Anholt yang seingat gue ya salah satu pemain kunci lah. Cabut ya? Cabut. Anders Townsend, Gary Cahill. Iya, dia baru. Iya. Nih gue baca di Sky Sport nih yang kontrak expired tuh ada Townsend, Gary Cahill, Scott Dan, Nathan Clyne, Wayne Hennessy, James McCarthy, Sako, Van Aanholt, Connor Wickham. Itu hampir semua tim intinya sih menurut gue. Dia ngedatengin Mark Guehi punya Chelsea. Ya, dari Chelsea sama Joachim Andersen dari Olympique Lyon tuh. Itu dua pembelian terbaiknya sih yang mungkin bisa diandalkan. Semoga. Semoga lagi. Semoga. Gua nggak mungkin beberapa pemain Palace tuh masih favorit di FPL sih menurut gue kayak Zaha. Khususnya Zaha. Kuncian tuh, harga murah. Kayak Eze, mungkin Eze emang masih cedera ya. Ya, tapi yang ngelihat dari umurnya dan apalagi posisi mainnya ya, dia tuh gelandang serang kalau nggak salah ya. Siapa? Emery Eze kan? Iya, winger Ya? Oh iya. Ya pokoknya menyerang gitu. Serang ya, gelandang serang. Pokoknya dia menyerang lah, jadi kayak minimal assist atau gol. Apalagi musim lalu dia juga main cukup oke sih, si Eze itu. Nah, kalau Chelsea ini adalah favorit juara gue. Juara, setuju sih. Gak usah setuju. Gue sih jangan setuju karena banyak santai lah. Tergantung karena ini gara-gara triggernya adalah Lukaku yang diresmikan ke Chelsea. Ya, walaupun belum belum di-announce sama Chelsea ya. Ya tunggu aja. Gak tahu sih kayaknya pembukaan belum main nih Lukaku. Setuju. Iya karena dia apa ya? Iya masih harus karantina dan ngelaksanain proses gitu. Apalagi dari Italia. Iya. Dan Chelsea menurut gua adalah bomnya musim ini. Iya, setelah musim lalu bisa dibilang anti klimaks ya. Iya. Udah ngedatengin berbagai macam pemain dengan kualitas ibaratnya super anti klimaks di tengah-tengah tapi endingnya cukup baik. Iya benar. Anti klimaks di tengah. Di awal sih kalau gue bilang karena kan dia benar-benar di expect kayak wah udah ada Havertz, udah ada Werner nih fix juara nih. Ternyata kan di bawah asuhan Frank Lampard malah nggak terlalu perform kan. Menurut gue Chelsea musim ini adalah kayak Liverpool musim 1920 yang dia juara Premier League. Karena Liverpool sebelumnya juara Liga Champion dulu. Oh, cocokologi. Siap. Enggak, soalnya mirip-mirip karena Chelsea musim kemarin itu mirip Liverpool yang waktu juara Champion. Iya ya, maksudnya langkahnya enggak kokoh gitu ya. Enggak kayak Italia menang Euro kan. Awal-awal ini terus di Liga juga ya masih kalah, kurang ternyata tiba-tiba di Liga Champion. Juaranya Liga Champion dan musim selanjutnya setuju. Liverpool bomnya di musim selanjutnya, bukan di musim dia menang Liga Champion, di musim dia menang Premier League dengan selisih poin jauh waktu itu dari City. Memecah rekor. Apalagi sekarang Tuchel sebagai pelatih Chelsea dia megang benar-benar dari hari pertama ibaratnya. Jadi kayak pasti secara strategi ini udah Chelsea-nya Tuchel banget. Iya. Dan ngedatengin pemain yang dia mau. Ngedatengin Lukaku adalah faktor ininya menurut gue. Kunci ya. Karena kunci. Chelsea sebenarnya pas dipegang Tuchel itu sebenarnya Chelsea nggak jelek, cuman Chelsea nggak bisa golin banyak. Lo bayangin aja top skornya Jorginho. penalti. Gila. Emang itu Chelsea Timo Werner adalah pemain dengan rasio big chance miss terbesar di Premier League musim kemarin. Dari beberapa big chance gitu banyak banget. Gue males itu kayaknya nggak perlu nyari datanya deh. Lo kalau sering nonton kayak tahu. Pasti lo bisa cari di Sky atau mana datanya. Nggak perlu nyari data lah, itu mah nonton aja. Dan cuman golin berapa dari beberapa peluang dia. Iya. Apalagi si Bamford big chance-nya banyak juga, tapi golinnya banyak juga gitu. Iya, lebih efisien kalau Patrick Bamford. Nah itu dia menurut gue faktornya. Lu bayangin kalau big chance-nya itu jadi gol sama semua Lukaku semua. Iya.
Apalagi Lukaku ya nggak usah lu tanya, striker yang dia emang benar-benar ganas di kotak penalti dan move-nya lumayan cocok lah untuk Chelsea. Kedatangan Lukaku di Chelsea sekarang tuh ngingetin gue sama Diego Costa sebenarnya. Kayak cocok sih. Cocok banget. Galak kan dulu. Gila ngegigit nih. Apalagi juga dari tengahnya juga punya supply bola favoritnya Lukaku dari Havertz, dari Mason Mount gitu. Mason Mount. Ya pokoknya banyak pemain kreatif lah yang bakal ngedukung Lukaku ibaratnya di lini tengah sama lini sayap khususnya. Lukaku udah tinggal. Apalagi Chelsea-nya Tuchel ini adalah Chelsea yang nggak gampang kebobolan dari 19 match-nya dia nyatetin 11 clean sheet itu gila. Ya. Ibaratnya Chelsea komplit. Ya, musim lalu dia udah nggak defense-nya bagus, udah tinggal penyerangannya nih. Nah, sekarang penyerangan dia udah masukin Lukaku, gimana nih? Tinggal dilihat aja Bu di pertandingan Chelsea hilang poin di musim lalu itu bukan karena banyak kebobolan, tapi karena susah golin. Karena susah golin, benar setuju gue. Karena ya itu tadi top skornya aja penalti. Maksudnya masa harus ngarepin penalti mulu, capek banget sih ini tim gitu. Ya semoga dengan kedatangan Lukaku Chelsea bisa menggondol banyak gol lah. Dan Werner mungkin bisa jadi, kayak Werner tuh jadi alternatifnya jadi pemain sayap sih karena ngandelin kecepatannya kan. Soalnya kan waktu dimainin Tuchel juga malah lebih sering si Kai Havertz yang dimainin di striker depan sebagai false nine ya. Kayak gitu-gitu. Wah gila, penasaran sih gue. Kalau gue sih setuju Chelsea juara. Ya, fansnya. Tentu dong. Tapi ya nggak tahu sih. Kalau gue karena gue nggak mau berharap lebih lah ya kayak yang lain juga pada jago-jago sih. Apalagi nih tim yang satu ini nih yang menurut gue bakal bukan menggila atau apa ya, dari segi pemain sih udah gokil sih. MU sih. MU di pertandingan pertama bakal ngadepin Leeds United nih, langsung ada derby The White Derby. Bukan dong. Evans tahu nih derby bunga itu loh. Nah iya. Apa sih namanya? Derby Man United Leeds. Itu aduh. MU itu kan bunganya merah, Leeds-nya bunga putih. Derby apa sih? Roses Derby. Bener kan? Iya, Rose Derby alias Derby Mawar. Derby Mawar. Iya. Ini adalah derby klasik sebenarnya. Benar. Walaupun baru mulai dihidupi lagi setelah semenjak Leeds masuk ke Premier League ya. Dan Leeds musim lalu adalah tim yang paling enak ditonton. Setuju, benar. Gila. Kayak walaupun kalah tapi enak gitu main. Nonton Leeds tuh anjrit nggak ada bosennya. Kayak ngelihat tim pantang menyerah tuh. Gak ada defense. Ada sih. Kayak nonton Tsubasa. Lu tuh nggak bakal bosen. Skornya juga. Iya. Nih bahkan di 2 pertemuan terakhir MU Leeds aja, walaupun di kandang Leeds dia ditahan imbang 0-0 sama Leeds. Di pertemuan pertama Leeds and MU setelah 16 tahun gak ketemu di Premier League tuh langsung skornya 6-2. Nah, walaupun MU-nya golin 6, Leeds-nya masih bisa ngebalas 2. Maksud gue kayak, wih seru juga nih. Kayak bener-bener pantang menyerah banget sih definisinya. Pembukaan MU agak sulit walaupun main di kandang dan punya materi pemain lebih baik. Yes. Karena Leeds passionnya gak bakal berhenti gara-gara dia baru naik Premier League musim lalu. Pasti dia ngincar zona Eropa musim ini. Pasti. Karena di musim lalu tuh dia finish di urutan ke 9 bukan? 9 ya? 9 di bawah Arsenal. Tapi itu pun dia tuh agak jeleknya di pertengahan musim sih ingat gue sih. Dan Leeds tuh emang gak pernah pindah dari posisi 10 selama beberapa game week. Dia gak pernah yang tinggi banget, gak pernah di bawah banget. Dia selalu 10-11. Ya, ini salah satu laga yang sangat menarik ditunggu di pembukaan Premier League. Pembukaan yang cukup menarik. Apalagi MU dengan punya materi pemain-pemain baru. Dan targetnya MU musim ini udah pasti juara. Juara sih. Gak mungkin enggak. Gila, gue bukan fans MU aja. Gue mikir masa MU gak mau juara. Timnya udah gokil banget ini. Ini sih, ya meskipun gue gak prediksi MU adalah salah satu kandidat juara. Gak bisa dipungkiri. Yes. Dan kansnya itu lumayan besar setelah mendatangkan Jadon Sancho dan Rafael Varane. Itu adalah dua sosok yang MU butuhin banget karena musim lalu MU cuman pegangan sama
Bruno Fernandes. Benar-benar Bruno Fernandes FC sih kalau gue bilang. Dan Cavani juga baru baru di akhir-akhir ya baru ibaratnya ngangkat lah. Dan ya bisa dibilang problemnya MU juga di musim lalu tuh menurut gue mirip-mirip sama Chelsea lah, lini depan sih. Iya. Ya dia dan belakang juga sebenarnya salah satu problem MU adalah kebobolan. Dia adalah tim dengan tingkat kebobolan tertinggi kan. Setelah kedua atau ketiga 4-4. Nah, itu total adalah kebobolan 4-4. Salah satu yang di 4 besar dia paling besar. Iya, dia 4 besar dia paling besar. Iya. Bahkan di bawah Liverpool. Di bawah Liverpool 42 gol. Yang punya lini belakang lebih ancur-ancuran. Lagi bapuk-bapuknya ibaratnya. Itu dia. Makanya kehadiran Varane itu salah satu yang harusnya bisa nemenin Maguire lah. Bisa ngehindarin gol-gol aneh lah. Varane itu di duel udara MU itu selalu kalah. Kebobolan MU itu rata-rata di duel udara kalau lu mau cek. Benar. Dari bola mati, lu inget finalnya UEL lawan Villarreal kan bola mati itu antisipasi bola mati backnya MU tuh kurang aja. Yeah. Makanya kehadiran Varane tuh harusnya bisa benar-benar bikin backnya jadi disiplin lah. Kipernya sih udah jago, makanya kipernya kalau kipernya MU bukan De Gea atau Henderson di akhir musim lalu udah habis lini pertahanan MU. Dan bahkan kiper aja banyak pilihan MU. Iya. Ngeri sih sejujurnya. Lumayan. MU bakal jadi tim yang ngeri. Maksudnya ya udah dari segi pemain mah udah kayak Chelsea musim lalu sih tebakan gue kayak wah ini datengin si ini kayak gokil nih. Tinggal masalah pelatihnya aja nih. Apalagi si Ole kan baru perpanjang kontrak kan. Menurut gue Ole udah dapet racikan pasnya lah untuk megang MU. Gue nggak tahu ya, gue bukan fans MU tapi menurut kata fans MU Ole kalau lagi di Sanjung suka hancur giliran lagi di outin tiba-tiba jago. Gue nggak tahu musim ini, itu kata fans MU sih, nggak tahu gue. Apa lagi ya, Sancho faktornya di Sancho di lini di kanan ya. Ya kanan, bener sih. Dan lumayan bisa nusuk dan provide asis luar biasa ke Cavani. Di musim lalu tuh ya apalagi Rashford juga lagi cedera ini panjang kan, apa namanya operasi bahu kan. Ya udah benar-benar pure ngandelin Cavani dan Sancho ini. Tengahnya problemnya masih Martial nggak bisa diharapin sih. Apalagi masih ada Lingard kan. Nah ya Lingard juga maksudnya nggak balik lagi ke West Ham. Dan tapi di apa namanya pertandingan pramusim Lingard juga dilihat kelihatannya nggak terlalu perform kan. Ya kita nggak tahu nanti salah di Liga satu backup yang musim lalu keren lah di West Ham. Ya, well dia datang langsung jadi ajaib sih. Sama tapi tengahnya adalah dilemanya masih soal perpanjang kontraknya Pogba yang masih nahan-nahan, kelihatannya Pogba mau cabut apa enggak. Dia bingung juga kali mau cabut kemana. Ya sebenarnya tim mau aja, kayak PSG aja udah nungguin. Wah gila kalau PSG ada Pogba lagi loh udah makin serius. PSG tuh udah nungguin aja itu. Iya. Udah masuk akal emang. MU patut ditunggu. Sejak match day awal pun setuju. Pasti ditunggu fans MU dan ditunggu pembencinya MU. Kalau fans MU pasti nungguin aksinya, nungguin pembencinya MU pasti nungguin blunder ya. Mampus lu udah beli banyak-banyak gini segala macem, datengin mahal-mahal. Pasti dikatainnya lebih parah dari Chelsea musim lalu tuh kalau bego tuh. Tapi ketebakan gue nggak tahu kenapa. Misalnya kalau Manchester United pahit-pahitnya dia nggak perform either di awal musim atau sampai pertengahan musim, kayaknya Ole bakal ya apa saja kayak ya mungkin jadi pelatih tim besar pertama di Premier League yang bakal dipecat kalau mainnya nggak perform. Karena gila kurang apa lagi sih ini pemain udah jago-jago semua. Tapi mecat Ole musim ini agak repot karena baru perpanjang ya? Dan kompensasinya pasti gede banget mecat dia itu. Ya apalagi yang kita tahu maksudnya si MU ininya bisnis banget ya. Kalau ngecat jatuhannya sayang. Iya. Sayang duit gitu. Nah, tapi tekanan dari fansnya luar biasa sih emang MU itu. Ya karena ya bisa ya MU tim kan tim besar yang fansnya di mana-mana. Di mana-mana banyak lah. Nah, ini pertandingan yang bisa dibilang big match di game week pertama ini nih. Ada Tottenham Hotspur melawan Manchester City.
Nggak big match sih karena emang City lah yang gedenya. City sih besar. Apalagi dia baru kedatangan banyak pemain, nggak banyak sih, maksudnya pemain-pemain yang sebenarnya nggak butuh sih City, cuman udah jago nih, ditambahin pemain jago, sebel jatuhannya kayak lah apaan sih, makin susah aja nih gitu. Spurs adalah lagi berantakan, kondisinya lebih parah dari Arsenal karena satu dia ganti pelatih. Ya. Dan pelatihnya bukan pelatih kelas, bukan gue bilang Nuno itu jelek ya, tapi belum terbukti banget sih yang punya mental untuk dia ada di papan atas. Maksudnya kalau dibandingin sama Mourinho di musim lalu atau kayak Villaboa di sebelumnya banyak lah. Musim ini Tottenham itu adalah musim recover. Karena apalagi dia punya masalah di Harry Kane. Yang Harry Kane akhir musim lalu udah menyatakan gue udah enek di sini, gue mau cabut. Dan berbagai drama terjadi di pramusim, dia gak datang latihan. Sampai akhirnya dia bikin pernyataan, oke, gue balik, gue mau latihan. Dan Nuno Espirito Santo kemarin terakhir banget dia bikin pernyataan kalau Harry Kane bakal tampil lawan Man City. Agak gimana ya, kalau lu punya pemain yang udah punya pernyataan kalau dia pengen cabut tiba-tiba main lagi, hatinya tuh udah beda. Passionnya udah lain. Dia main ya udah sebagai profesional cuman aja, menghargai kontrak aja. Dan hatinya tuh sebenarnya udah kemana-mana pasti. Mungkin agak berbeda permainan Harry Kane di musim ini kalau dia emang nggak cabut. Nah si Spurs sendiri ya walaupun hampir nggak tahu ya, hampir atau ya maksudnya udah diombang-ambing lah sama si Harry Kane ini, dia ngedatengin beberapa pemain baru nih, yaitu si Bryan Gil, tapi disebutnya Bryan Gil, terus sama 2 pemain dari Atalanta, yang satu dibeli si Christian Romero bek tengah sama Pierluigi Golini. Romero itu gantiin si itu kan bek tengah si Alderweireld cabut. Iya. Yang Bang Tatu. Iya. Serem tuh. Kalau Bryan Gil itu dia ini ya, sayap kiri, penyerang. Ditukar sama Lo Celso ya? Enggak, Lamela. Yang golin keren Lamela, musim lalu. Apa gol ditukar sama Lamela. Dan nambah duit. Itu agak gambling, tapi Bryan Gil pemain muda Spanyol ya. Walaupun dia nggak main di Euro, tapi dia dipanggil buat Olimpiade sih. Olimpiade dia main dan walaupun yang nggak juara sih, cuman main bagus dia sepanjang. Nah paling yang bisa kita ini adalah Man City yang kemarin baru kalah di Community Shield. Waduh, tapi kan dia kalahnya kalau pakai tim kedua. Cuman tim keduanya City juga jago. Tim kedua, tapi ya menurut gua sebenarnya Pep Guardiola nggak yang peduli amat sama gelar Community Shield, iya tapi sih, lumayan dia lah. lebih peduli sama Premier League. Iya, tapi sama apa? Itu gelar yang lumayan di pre-season. Awalnya kan emang itu cuman piala charity ya, awalnya emang basicnya, tapi buat nentuin kekuatan lo di musim baru tuh. Ya, buat matokin lah ya, matok wah lumayan juga nih gitu. Tapi itu adalah pre-season yang serius. Iya. Soalnya di pre-season sebelumnya si City ini udah 3 pertandingan dia menang semua sih. Ya kayak gampang lah gitu. Dan emang Leicester-nya yang take it serius sih. Iya. Yang lebih, butuh gelar. Iya. BU dia BU. Butuh gelar. Apalagi ya setelah Leicester lagi di landa bencana, kehilangan si bek andalannya ya, Fofana, kasihan banget tuh. Patah pas pre-season agak sedih sih. Semoga bisa tampil lebih baik lah buat Leicester. Dan City ini adalah skuad paling tebal di Premier League menurut gue. Iya sih. Apalagi setelah datengin Grealish. Dengan rekor pemain termahal yang pernah didatengin klub Inggris sepanjang sejarah. Grealish pemain jago, pemain bintang. Tapi untuk di City dia bukan bintang. Ya udah lah. Dia pemain biasa. Masuk dia kategorinya biasa. Kayak lu adalah anak populer di sekolahan lu sebelumnya, tapi
tapi lu masuk ke sekolah populer. Favorit ya. Sekolah favorit, ya udah sekitar. Jadi lu nggak yang bintang-bintang amat di situ, biasa aja. Sama. Yeah. Jadi Grealish salah satu orang paling dinanti gara-gara emang nilai transfernya gede, tapi impact-nya menurut gua nggak bakal sebesar Lukaku ke Chelsea atau Sancho ke MU. Karena di lini tengahnya lebih juga sebagai masih, pelengkap kalau Grealish. Iya benar, pelengkap, setuju gue. Kayak di tengahnya juga masih, maksudnya pemain-pemain yang ibaratnya belum layak untuk digantikan Grealish sih. Pak pun kalau mungkin Grealish bakal dimaininnya nggak di posisi tengah kali ya, kayak pasti dia winger. Winger sih ya. Tapi di winger juga mau ganti siapa? Sterling. Apa dia mau gantiin? Dia pasti mungkin Ferran Torres yang masih mungkin kelewat. Dia pasti gantiin Foden. Posisi kanan Foden ya. Antara tempatnya Mahrez atau Mahrez. Cuman Bernardo Silva yang emang Mahrez dan Bernardo Silva aja menurut gue masih peak perform sih, kecuali Bernardo Silva yang emang isunya mau pindah cabut. Kan. Nah ya mungkin untuk backupan itu kali ya. Apalagi City itu belum beli striker, cuman punya Gabriel Jesus. Iya, kemarin makanya kan City mau datengin mungkin City emang bakal yang kayak kita bahas di podcast sebelumnya, dia bakal masang formasi yang bikin dia juara Premier League musim lalu. Bisa jadi Grealish-nya adalah di posisi false nine-nya itu. Iya sih. Kita nantikan aja karena ya pemain-pemain lincah macam Pep Guardiola bro, Pep Roulette ada kalau istilahnya inian FPL adalah Pep Guardiola penghancur roulette karena nggak bisa ditebak siapa yang dimainin ya. Kayak tiba-tiba dia Bruyne cadangan, bisa tiba-tiba. Pokoknya yang pasti tuh kiper Ederson. Gue tuh kalau pakai pemain City udah fix Ederson doang udah kalau mau dapet poin mah. Jangan pasang Grealish dulu deh. Sama back tengah paling Stones lah atau andalannya kan biasanya tuh. Itu ya back tebel, tengahnya tebel, depannya lumayan. City masih ya juara bertahan. Ya, walaupun main di kandang Tottenham ya. Dan ternyata faktanya. Si Guardiola tuh satu-satunya manajer atau pelatih kepala yang berhasil memenangkan 5 pertandingan pertama dia di Premier League. 5 musim berbeda Premier League. Meskipun musim lalu di awal-awal agak merosot ya. Nggak tahu musim ini. Mungkin di awal-awal City nggak yang terlalu ngegas, yang nggak menggebu-gebu. Tapi bukan berarti dia lagi turun performanya. Dia emang kebiasaannya aja kayak gitu. Kita lihat aja nanti salah satu big match pertandingan terakhir ya. Ya dia pertandingan terakhir di game week pertama ini. Nah dari kita udah tahu lah ya, maksudnya garis besar walaupun bursa transfer belum ditutup, cuman udah gak kegambar gak sih, maksudnya kayak tim-timnya bakal main kayak gimana, atau siapa yang bakal bersinar, siapa yang bakal ya cuma jadi tim pelengkap atau yang gitu-gitu aja gitu. Yang pasti Premier League bakal seru banget. Itu setuju sih gue, Premier League bakal seru banget. Si Premier League ini pokoknya pertandingan pertama dimulai di 14 Agustus 2021 itu Jumat malam alias Sabtu dini hari ya, jam 2 pagi itu pertandingan pembukanya Arsenal Brentford melawan Arsenal, main di kandang Brentford. Nah, selain Premier League yang bisa kalian tonton di Mola, nah di Mola juga ada yang nggak kalah seru juga, dan mulai di akhir pekan ini juga ada Bundesliga nih Ru. Yes. Nah, Bundesliga salah satu liga yang Eropa ya, namanya juga top 5 leagues ya. Yeah. Pasti ya menarik lah untuk ditonton. Walaupun ya kalau dilihat ya Munchen League. Kalau selalu didominasi Munchen. Bundesliga yang kalau ada emang banyak juga tuh gue yang ngikutin Bundesliga, ngelihat Bundesliganya tuh bayarnya nggak dihitung. Iya. Ngelihat sih udah persaingannya lebih seru nonton misalnya kayak Munchen Gladbach-nya, Dortmund-nya. Kayak gitu-gitu sih. Pokoknya lini ya peringkat 2 ke bawah. 2 ke bawah. Karena peringkat 1 udah di booking tuh. Udah di booking seumur hidup kayak sama Munchen. Padahal beberapa musim Bayern juga sempat turun. Leipzig sempat lama di atas. Iya. Tapi ujung-ujungnya tiba-tiba bayar lagi. Masalah di klub-klub lain selain Bayern adalah konsistensinya aja sebenarnya.
Kayak kalau Munchen tuh udah nemu aja selahnya. Satu misalnya pemain kuncinya hilang ya udah mental. Ya kelar. Dan beberapa tahun terakhir juga pesaing utamanya kan cuman Dortmund dan sekarang lumayan ada Leipzig, ada Leverkusen juga lumayan. Maksudnya banyak yang nggak cuma Dortmund doang lah sekarang lawannya ya. Bahkan Dortmund pun udah mulai kesaing dari Big Four musim lalu. Jadi kalau menurut gue sih intinya ya walaupun Munchen sudah pasti juara, nggak tahu sih udah. Tapi yang seru malah ditonton kayak perebutan Liga Champions perebutan Europa League kayak gitu-gitu, benar setuju sih. Apalagi kalau tim-tim kayak yang nggak melulu misalnya Munchen ketemu nonton Bundesliga itu paling enak kalau lu lagi mau ngelihat bintang-bintang muda. Benar. Kalau lu mau nonton pemain-pemain muda yang bakal bersinar di masa depan, lu nonton Bundesliga. Ya, apalagi di tim-tim yang kadang tuh setiap tim pasti punya youngsternya sendiri. Iya. Kayak di Dortmund tuh dia kan punya si siapa namanya? Jude Bellingham kayak gitu kan. Ya gitu-gitu. Munchen punya. Kalau lu misalnya nanti ada pengen gitu punya apa ya? Kalau tiba-tiba ada bintang bersinar terus lu ini mah gue udah tahu orang gue nonton. Kalau lu nonton Bundesliga kayak gitu bisa tahu lebih awal. Iya, bisa tahu lebih awal. Kayak sekarang misalnya produk-produk yang udah jadi kayak Christian Pulisic, Sancho gitu-gitu. Kalau yang nonton Bundesliga itu mah gue udah tahu duluan sebelum dia bersinar gitu loh. Jadi ya kalau lu mau ngelihat bintang-bintang yang next siapa, lu harus nonton Bundesliga. Bisa di Munchen misalnya si Jamal Musiala nih bakal bersinar, atau di Dortmund bakal Jude Bellingham, siapa? Gio Reyna apalagi sih, ya sih setuju gue. Wah, banyak banget pemain yang masih kayak Moukoko baru 16 tahun. Udah mulai perform di skuad utama. Jadi kalau Premier League lu nggak mungkin jarang banget ngelihat pemain di bawah 18 tahun langsung bisa main di skuad bersaing utama. Dan apa ya, bersinar lah, tiba-tiba bersinar. Kalau lu mau nonton ya yang gue bilang tadi, next future star itu adanya di Bundesliga. Benar, setuju. Jadi nggak ada alasan, maksudnya ada alasan yang bagus lah. Kalau dari gue sama Fatru nih khususnya kenapa lo harus nonton Bundesliga. Yang diincar kan lebih ke itu kalau gue nonton Bundesliga. Benar. Nah si Bundesliga ini pertandingan pertamanya tuh ada Borussia Mönchengladbach melawan Bayern Munchen. Dia sebelum Brentford melawan Arsenal. Jadi lu sembari nungguin Brentford Arsenal jam 2 pagi ini ada Mönchengladbach lawan Munchen, pas banget. Jadi Jumat malam lo abis kerja capek tuh langsung ditemenin sepak bola. Seru banget sih, gokil. Habis itu ya di Sabtu malamnya juga bakal banyak pertandingan juga sih kalau buat Bundesliga tuh. Salah satunya ada yang seru sih menurut gue, ada Dortmund lawan Frankfurt ya. Karena ya Dortmund juga salah satu tim besar di Bundesliga, dan Frankfurt dia musim lalu walaupun maksudnya musim lalu tuh mainnya cukup oke lah. Maksudnya cukup oke. Dia top 4 kan? Ya top 4. Andalannya tuh si Andre Silva, si striker. Ya pokoknya udah dijual. Oh, udah dijual ya? Dulu andalannya Andre Silva. Sekarang bingung kan siapa? Tonton makanya. Ya gitu. Boleh juga beloknya. Ya kalau lu mau nonton yang bintang-bintang tiba-tiba ada di Euro kemarin kayak Sabitzer gitu-gitu kan sebelumnya nggak pada tahu kan. Sabitzer, Alaba sih udah pindah juga sih ya. Kayak Sabitzer atau ya banyak lah pemain Austria tuh. Pemain Austria kan itu ini Bundesliga B. Bundesliga, soalnya kebanyakan pemain Austria yang main di Bundesliga daripada pemain Jerman loh. Di Euro kemarin tuh. Pokoknya di akhir pekan ini kita bakal ditemenin sama Premier League dan Bundesliga. Akan mulai ditemani sama Premier League dan Bundesliga yang bakal bisa kalian tonton lengkap seluruh pertandingannya dari game week pertama sampai game week terakhir tuh cuma di Mola. Dan di Mola sendiri juga lagi ada promo early bird yang bakal berakhir sebentar lagi banget nih, cuma sampai hari Sabtu ya. Sampai tanggal 13 tuh Sabtu enggak? Enggak ya? Jumat ya? Oh iya, pokoknya sampai tanggal 13 cek aja di sosial medianya Mola, ada di mola.sport atau bisa cek juga di @mysupersoccer untuk promo-promo yang lagi tersedia, atau langsung cek di aplikasinya aja sih ya. Tuh nanti ada yang bisa lo patungan berdua atau patungan berempat, lo cari temen lo dah yang belum berlangganan Mola dan biar bisa dapat harga yang lebih oke lagi gitu. Nah, nih buat
penutupan nih Ru, penutupan apa namanya? Penutup podcast episode hari ini. Buat Premier League nih kira-kira siapa yang bakal yang gampang dulu deh, yang bakal degradasi menurut lo siapa deh? Degradasi dulu. Kalau juara bingung sih. Kalau gue ngelihat dari adalah komposisi tim sama persaingan sih ya. Palace, Brentford sama Newcastle kalau gue. Newcastle ya? Ya soalnya di Newcastle itu degradasi yang bukan yang paling bottom bawah ya, tapi yang ketiga teratasnya. Menurut gue dia berebutan sama Brighton atau Burnley. Ya. Kalau gue sih Burnley sih udah fix degradasi soalnya musim lalu juga mainnya nggak terlalu perform sih. Iya sih. Tapi apalagi sekarang juga maksudnya nggak ada perubahan berarti lah yang makanya menurut gue antara itu. Tapi dua terbawah menurut gue Brentford dan Palace. Kalau ya. Pokoknya kalau gue Burnley itu paling bawah tuh soalnya kayak nggak tahu sih gue. Pokoknya dari 20 tim di Premier League musim lalu khususnya gue paling malas kalau nonton Burnley kayak apa sih serunya nih nonton tim ini, bisa ganti yang lain. Kayak agak membosankan sih, kayak dia satu-satunya tim yang masih pakai 2 striker, bisa dah musim kapan bos. Matic Vidra. Ya ampun, cuman ya ini banget, konservatif banget ya modelannya. Nah Burnley tuh satu yang kayaknya udah fix tuh, sisanya gue belum tahu sih, mungkin yang baru promosi terus degradasi antara Watford atau Norwich sih kalau tebakan gue. Karena kalau Brentford ya itu tadi gue ingetnya Sheffield United. Kayak dia bakal di papan-papan tengah sih pertimbangan gue. Sama mungkin satu lagi kalau yang dari tim yang udah lama di Premier League mungkin Newcastle sih, setuju gue. Jadi 4 tim kalau menurut gue, ada Newcastle, ada siapa tadi? Newcastle, kok gue lupa sih. Newcastle, terus antara Norwich atau Watford atau si Burnley. Ya itu. Kalau gue sih itu sih yang kayaknya bakal degradasi, nggak tahu juga sih. Menurut gue kalau salah satunya Palace adalah, walaupun Palace adalah tim jago yang lumayan konsisten di tengah, menurut gue bakal jadi buah kalau si Patrick Vieira dipecat. Ya. Tapi nggak tahu sih Palace. Itu inian gue aja. Dia tuh Palace tuh tim yang nggak kelihatan bro, tapi tato di tengah aja, tau gak? nggak yang di bawah gitu. Suka nyusahin tim gede kadang-kadang. Ya itu maksudnya pemainnya, terus kayak komposisi timnya ya tinggal masalah si Vieira-nya bisa langsung nyetel apa enggak nih sama dia. Si Crystal Palace ini. Nah terus lu mau apa nih, 4 besar apa mau langsung juara apa gimana Ru? Terserah lu dah. Lu mau nebak apanya dah. 4 besar kali ya. 4 besar kayak lebih ini ya. Kayak kalau nebak juara kayak jago banget nih gitu. 6 boleh. Yang lebaran dikit. Ya 6 boleh. Tadi gue dibilang juara Chelsea kalau gue. Terus kedua City kalau gue. 3 MU, 4 Liverpool, 5 Spurs, 6 Leicester, 7 Arsenal. Arsenal naik 1 lumayan tuh. Kalau gue. Iya. Wah menarik sih. Kalau gue gue nggak tahu nih 1, 2, 3 gue nggak tahu siapa yang bakal juara, tapi pasti gue juga nggak tahu. Itu prediksi gue. Iya, maksud gue maksudnya gue mau prediksi pun kayak nggak tahu sih mungkin apa enggak gitu. Kayak 1, 2, 3 tuh pokoknya pasti bakal dihuni sama City, Chelsea, sama 2 besarnya City Chelsea deh. Oke. Nah 3, 4 tuh antara MU atau Liverpool. Iya. Antara MU atau Liverpool ya, tergantung misalnya MU bakal langsung performa apa enggak, Liverpoolnya bakal bisa ibaratnya ngelupain buruk-buruknya di musim lalu atau enggak, kayak gitu. Cuma di 5-6-nya siapa ya? Gue malah lupa siapa lagi. Ya paling Tottenham atau ya paling tim-tim inilah, tim-tim kocak, bukan tim kocak ya. Maksudnya tim-tim yang enggak besar lah. Tottenham misalnya sama Brentford, kayak seru kali kalau tiba-tiba Brentford kayak Ivan Toney langsung golin banyak gitu. Ada mungkin bisa Brentford atau mungkin Leeds atau Everton lah kayak gitu-gitu. Mungkin kalau 5 besar, gue berarti mungkin beraninya 5 besar doang ya. 6, 7 tuh udah soalnya random sih klasmen tengah Premier League tuh terlalu random untuk diprediksi sih. Tapi lebih enak nyusunnya sih kalau gue. Iya. Karena
profil timnya tuh beragam banget. Ya. Cuman ya itu maksudnya kayak si tim yang di bawah bisa ngalahin tim yang di atas kayak gitu terlalu nggak ketebak lah. Menarik lah untuk ditunggu si Premier League musim 2021-2022 ini ya. 2021-2022 sama Bundesliga juga tentunya menarik untuk disaksikan. Pokoknya jangan sampai kelewatan semua pertandingannya, khususnya pertandingan big match atau pertandingan tim jagoan lo ya, yang tentunya bisa kalian tonton secara legal di Mola ya. Secara legal tuh bisa nonton di laptop, bisa nonton di handphone, bisa nonton di tab, nonton di laptop bisa dicolok ke kabel HDMI. Wah, enak dah pokoknya, fleksibel untuk kalian yang misalnya lagi internetnya bisa dari handphone kayak gitu-gitu. Gue jadi bingung. Ya udahlah, apa lagi nih Ru? Ada yang mau ditambahin lagi nggak? Aman ya? Udah lama. Iya sih, udahlah ya. Pokoknya nantikan aja Premier League dan Bundesliga musim ini di 14 Agustus 2021. Thank you yang udah dengerin sampai selesai di podcast Super Soccer episode 72 ini. Gue Doni cabut dan Fatru juga. Thank you Ru udah nemenin episode kali ini. Thank you semua yang udah dengerin, stay safe dan jaga protokol kesehatan. Thank you.